Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pertemuan kelima di sini kita akan membahas tafsir surat Al-Fil, yaitu surat yang mulia, ya, surat yang sudah familiar, surat yang selalu menyapa telinga kita, yang sering dibaca ketika sholat wajib dan juga sholat sunnah. Nah, supaya sholat kita semakin khusyuk dan semakin berkualitas, maka mari kita kaji dan fahami dari makna dan hikmah dari surat tersebut. Baiklah, sebelumnya mari kita dengarkan bersama bacaan surat Al-Fil berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Ma'anil mufradat ashabi au juyushun, tentara, al-fil au hayawanun kabirun, gajah atau hewan yang besar, ababil au jama'atin, berbondong-bondong, hijaratin, batu, jam'u hajarin, jamaknya hajarin, batu-batu, sijil, tanah yang terbakar, tinun kal hajari, tanah seperti batu atau kerikil, ya. Asfin, waraqus syajari, daun atau daun pohon, makulin, yang dimakan, akalahul ja'i'u, yang telah dimakan oleh yang lapar, kaidahum, tipu daya mereka, fi'lahumul qabih, perbuatan buruk mereka, tadlil, sia-sia, au khasaratun, kerugian. Baiklah para santriku yang semoga Allah muliakan, surah ini terdiri atas 5 ayat, ya, termasuk golongan surah Makkiyah, diturunkan setelah surat Al-Kafirun. Dan kata Al-Fil artinya adalah gajah. Di surah ini kita akan berbicara tentang perjalanan pasukan gajah, ya. Dan kisah ini yang selalu dikenal dalam sejarah. Peristiwa ini terjadi 50 hari sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Dan tahun itu dinamakan tahun gajah. Kisah ini berawal dari ketika gubernur atau penguasa Yaman yang bernama Abrahah melihat bagaimana antusiasme orang-orang mendatangi Ka'bah dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Maka dia mempunyai keinginan atau ide yang tidak baik, yaitu ingin membangun tempat ibadah yang serupa dengan Ka'bah, yaitu tempat ibadah, ya, seperti gereja, ya. Abraham membangun gereja tepatnya di kota San'a, yaitu di Yaman, ya. Dan ini bertujuan untuk menandingi Ka'bah dan memalingkan orang-orang dari Ka'bah sehingga mereka bisa beralih ke gereja.
Setelah mendengar ini, orang-orang Arab marah besar. Lalu seorang laki-laki dari suku Kinanah pergi ke Son'a dan mengotori dinding gereja itu dengan kotorannya. Dan ini sebagai simbol penolakan pada misi Abraha tersebut, ya. Setelah mendengar ini, Abraha marah besar dan bersumpah akan menghancurkan Ka'bah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap tentara bergajah? Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menganugerahkan nikmat kepada orang-orang Quraisy, yaitu Allah melindungi mereka, ya, dari bencana atas ketika pasukan bergajah ingin menghancurkan Ka'bah, lalu Allah membinasakan mereka sehingga ambisi mereka itu berantakan. Rencana dan usaha mereka tidak berhasil, lalu mereka kembali dalam keadaan ketakutan dan binasa. Alam yaj'al kaidahum fi taqlil. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah menunjukkan kekuasaannya dengan menjadikan segala usaha dan rencana mereka yang ingin merusak Ka'bah, menghancurkan Ka'bah, itu akan berakhir sia-sia. Itu hanya akan menghantarkan mereka pada kehancuran atau kebinasaan. Dan ini kaitannya dengan ayat pada surat Al-Imran ayat 54, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka, orang-orang kafir, membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Dia mengirimkan mereka burung yang berbondong-bondong. Allah memiliki tentara dari segala macam makhluk yang siap diperintah kapan dan di mana saja, termasuk burung ababil, sekumpulan burung yang terpencar yang berwarna hitam, datang berbondong-bondong dari arah lautan. Dan burung-burung tersebut masing-masing membawa 3 batu kerikil, ya. Mereka membawa, ya, masing-masing 3, 2 di kaki dan 1 di paruhnya. Kemudian Allah perintahkan kepada burung-burung tersebut, tarmihim bihijaratim min sijil, yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Jadi burung-burung tersebut melempari mereka dengan batu, dan batu tersebut yang mana diibaratkan seperti peluru yang tajam yang membunuh dan menghancurkan setiap orang yang dikenainya. Para ulama ada yang mengatakan bahwa batu tersebut terbuat dari tanah yang terbakar di neraka, ya, di neraka Jahannam, yang khusus diperuntukkan untuk mereka, dan batu itu mengenai mereka tembus sampai keluar dari duburnya. Allahu Akbar. Jadi pada ayat 4 tadi kita pahami bahwa kondisi mereka ketika batu mengenai kepala mereka dan masuk sampai tembus dan keluar dari duburnya, ya. Jadi ini bukan batu biasa, ya. Ulama mengatakan bahwa batu kerikil itu berasal dari neraka Jahannam.
dan ulama juga menjelaskan bahwasanya kondisi mereka ya, tubuh mereka itu terputus satu demi satu. Ayat berikutnya, faja'alahum ka'asfim ma'kul, lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Jadi kita pahami dari ayat ini bahwa kondisi mereka pada saat itu tubuhnya hancur ya, hancur, terpecah-pecah ya, seperti halnya daun yang dimakan ulat. Kalau kita perhatikan, daun yang dimakan ulat pasti menyisakan batangnya saja ya. Jadi itulah kondisi mereka. Nah, jadi Allah menghancurkan tipu daya mereka dengan membinasakan mereka semua. Dan lalu bagaimana kondisi Abraha pada saat itu? Allah tidak langsung membunuhnya, Allah tidak langsung mematikannya di tempat itu, tetapi Allah siksa dia sampai ruas-ruas jarinya itu putus satu-satu ya, dan dadanya terbuka ya, kondisinya sangat parah sekali. Nah, tetapi pada saat itu dia masih berusaha kembali ke Son'a ya, dan akhirnya di perjalanan dia mati ya, seperti itu. Kemudian dalam surat ini ya, kita bisa ambil hikmah dan pelajaran. Apa hikmahnya? Yang pertama, seperti itulah akhir perjalanan dari setiap orang yang menentang dan memerangi Allah serta menghalalkan apa yang diharamkan. Allah menjelaskan hal tersebut pada ayat yang lain, surat Al-Hajj ayat 25. Dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Hikmah yang kedua, Allah yang maha berkuasa dan mampu melakukan segala sesuatu. Allah menjelaskan di surat Yasin ayat 82, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Baiklah para santriku yang soleh dan solehah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita pemahaman yang jelas dan mendalam dari ayat-ayat Al-Quran ini, dan Allah berikan kita kemampuan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil hakim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wad dzikril hakim. Jazakumullahu khairal jazaa ala husni ihtimamikum. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.